Simfoni Kosmik, Detak Jantung Galaksi. Setelah melakukan perjalanan melintasi jutaan tahun cahaya, Elara dan Vesper akhirnya tiba di titik nol galaksi. Di hadapan mereka, sebuah struktur raksasa berbentuk cakram emas berputar perlahan dikelilingi oleh cincin-cincin energi yang berdengung rendah. Inilah Simfoni Kosmik, bisik Vesper dengan takjub. Elara menatap tak percaya pada mesin yang ukurannya lebih besar dari sebuah matahari itu, yang tampak seperti perpaduan antara jam raksasa dan alat musik harpa. Mereka mendaratkan kapal di salah satu platform kristal yang mengorbit mesin tersebut. Saat pintu kapal terbuka, mereka tidak mendengar suara angin, melainkan alunan nada yang sangat dalam dan menenangkan. Vesper segera mengeluarkan perangkat analisisnya, mencoba membaca frekuensi yang dihasilkan oleh roda-roda gigi raksasa itu. Mesin ini mengatur gravitasi setiap planet di galaksi kita melalui getaran suara Elara, jelas Vesper dengan serius. Elara berjalan menuju sebuah kabel energi yang bersinar seperti senar gitar raksasa. Ia bisa merasakan getaran di telapak tangannya saat ia mendekat. Vesper, lihat, salah satu senar ini berhenti bergetar, seru Elara dengan cemas. Ia menunjuk ke arah sebuah jalur energi yang tampak redup dan kaku, berbeda dengan jalur lainnya yang berpendar terang dan lentur. Vesper berlari menghampiri Elara dan memeriksa data di layarnya. Kau benar Elara, ini adalah jalur yang mengatur orbit sistem bintang terdekat. Jika getarannya berhenti, planet-planet di sana akan kehilangan keseimbangan dan saling bertabrakan, seru Vesper. Mereka menyadari bahwa debu angkasa yang membeku telah menyumbat mekanisme penghasil nada di bagian bawah mesin tersebut. Vesper mencoba menggunakan laser pemanas dari alatnya untuk mencairkan es hitam itu, tetapi es tersebut terlalu padat. Alatku tidak cukup kuat Elara. Kita butuh frekuensi suara yang tepat untuk menghancurkan es ini dari dalam, teriak Vesper di tengah dengungan mesin yang mulai tidak stabil. Ia terus menekan tombol-tombol pada alatnya dengan cepat, mencoba mencari frekuensi yang cocok. Elara memejamkan matanya, mencoba mendengarkan sisa-sisa nada yang masih bergetar di udara. Ia teringat lagu pengantar tidur yang sering ia dengar di bumi. Vesper, biarkan aku mencoba. Mesin ini tidak butuh teknologi, dia butuh harmoni. Elara mulai menyanyikan sebuah nada tinggi yang jernih, mencoba menyelaraskan suaranya dengan detak jantung simfoni kosmik. Vesper segera menangkap sinyal suara Elara dan memperkuatnya menggunakan perangkat pemancar energinya. Teruslah bernyanyi Elara, aku akan menyalurkan suaramu langsung ke dalam inti es itu. Vesper mengarahkan antena pemancarnya ke arah gumpalan es hitam, mengubah gelombang suara Elara menjadi getaran fisik yang sangat kuat. Dengan satu nada terakhir yang sangat kuat dari Elara, es hitam itu pecah berkeping-keping menjadi debu bintang yang berkilauan. Seketika, senar energi yang tadinya redup kembali menyala dengan warna pelangi yang luar biasa terang. Getaran musik yang harmonis kembali memenuhi seluruh ruangan, lebih merdu dari sebelumnya. Saat harmoni kembali pulih, sebuah proyeksi holografik raksasa muncul di tengah mesin. Proyeksi itu memperlihatkan seluruh galaksi yang saling terhubung oleh benang-benang cahaya tipis. Lihat Vesper, rahasianya bukan pada kekuatannya, tapi pada bagaimana semuanya saling terhubung, bisik Elara. Vesper mengangguk. Ia melihat data di layarnya menunjukkan bahwa setiap planet kini bergerak dalam tarian yang sempurna. Mereka kembali ke kapal saat simfoni kosmik terus memainkan lagu abadi alam semesta. Elara menatap pusat galaksi yang kini tampak seperti taman cahaya yang damai. Tugas kita selesai untuk hari ini, kata Vesper sambil mulai menerbangkan kapal menjauh. Elara tersenyum, menyadari bahwa di suatu tempat yang jauh, seseorang mungkin sedang menatap langit malam dan merasakan kedamaian dari musik yang mereka selamatkan. Alat tenun surgawi, menjahit takdir bintang. Setelah melintasi awan nebula yang berkilauan, Elara dan Vesper menemukan koordinat rahasia yang tersembunyi di balik lipatan ruang angkasa. Di sana, mereka menemukan gerbang cahaya raksasa yang membawa mereka ke dimensi yang berbeda. Ini bukan lagi soal gravitasi atau suara, bisik Vesper sambil memeriksa layar sensor kapalnya yang berkedip liar. Kita berada di pusat penciptaan. Di depan mereka, sebuah struktur tak berujung menyerupai alat tenun raksasa berdiri megah, ditenun dari cahaya murni. Vesper mendaratkan kapal mereka di atas awan kapas yang terasa seperti sutra padat. Ia segera turun membawa ransel berisi peralatan canggihnya. Di sekelilingnya, benang-benang cahaya sehalus rambut bergetar pelan, masing-masing memancarkan warna yang berbeda. Elara, setiap benang ini mewakili satu kemungkinan di alam semesta, kata Vesper dengan nada serius sambil memindai salah satu benang perak yang melayang di dekatnya. Elara berjalan lebih jauh ke dalam hutan benang tersebut, merasa seolah ia sedang berjalan di dalam sebuah mimpi.
Ia menyentuh seutas benang berwarna biru safir dan seketika bayangan tentang sebuah planet air yang damai melintas di benaknya. Vesper, aku bisa merasakan kehidupan di sini. Ini bukan sekadar energi, ini adalah kenyataan yang sedang dibentuk, seru Elara dengan mata yang berbinar penuh keajaiban. Tiba-tiba, getaran hebat mengguncang tempat itu. Elara dan Vesper berlari menuju pusat alat tenun, di mana sebuah roda gigi raksasa yang terbuat dari kristal sedang berputar. Namun, ada sesuatu yang salah. Sebuah gumpalan energi gelap yang menyerupai kabut hitam menyelimuti salah satu bagian alat tenun, membuat benang-benang di sana menjadi kusut dan kusam. Jika benang itu putus, sebuah garis waktu akan hilang selamanya, teriak Vesper. Vesper mencoba menggunakan neutralizer field dari alatnya untuk mengusir kabut gelap itu, tetapi energi kegelapan tersebut justru semakin kuat dan mulai menyerap cahaya dari alatnya. Ini bukan kerusakan mekanis Elara. Ini adalah ketidakteraturan yang muncul dari rasa takut dan kekacauan. Vesper berusaha mempertahankan keseimbangannya saat platform di bawah kaki mereka mulai bergetar tidak stabil. Elara menyadari bahwa teknologi Vesper tidak bisa bekerja sendirian. Ia melihat benang-benang yang kusut itu dan merasakan kesedihan yang mendalam terpancar darinya. Vesper, kita tidak bisa melawannya dengan kekuatan. Kita harus menyatukannya kembali dengan harapan. Elara melangkah maju ke arah kabut hitam, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk kekacauan tersebut. Vesper melihat apa yang dilakukan Elara dan segera mengubah fungsi alatnya. Aku akan menciptakan ruang stabil untukmu Elara. Tenunlah kembali benang itu. Vesper menembakkan pilar-pilar energi cahaya ke sekeliling Elara, menciptakan zona tenang di tengah badai kabut hitam sehingga Elara bisa bekerja tanpa terganggu oleh guncangan. Di dalam zona tenang itu, Elara mulai menggerakkan tangannya dengan gerakan yang anggun, seolah-olah ia adalah seorang penenun ahli. Ia menangkap ujung-ujung benang yang terputus dan menyambungkannya kembali menggunakan energi hangat yang mengalir dari hatinya. Perlahan tapi pasti, kabut hitam mulai memudar, digantikan oleh cahaya pelangi yang kembali mengalir melalui benang-benang tersebut. Akhirnya, simpul bayangan itu menghilang sepenuhnya. Alat tenun surgawi kembali berputar dengan irama yang harmonis. Elara dan Vesper berdiri bersama menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Benang-benang yang baru saja diperbaiki kini membentuk pola galaksi baru yang sangat indah. Kita baru saja menyelamatkan ribuan dunia yang belum lahir, bisik Vesper dengan penuh rasa hormat. Saat mereka kembali ke kapal, Elara menatap ke arah alat tenun surgawi yang semakin menjauh. Ia menyadari bahwa setiap tindakan kecil yang mereka lakukan memiliki dampak besar bagi seluruh alam semesta. Dunia ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan ya, tanya Elara. Vesper mengangguk sambil mengatur rute pulang. Dan masih banyak rahasia lain yang menunggu untuk kita temukan. Udra cahaya cair, riak masa depan. Setelah meninggalkan alat tenun surgawi, Elara dan Vesper memacu kapal mereka menembus batas terjauh alam semesta. Di sana, hukum fisika seolah memudar, menyisakan kekosongan yang damai. Tiba-tiba, radar Vesper menangkap sinyal aneh yang bergetar lembut. Kita sudah sampai di tepian terdalam, bisik Vesper, matanya terpaku pada cakrawala yang tak lagi gelap, melainkan berpendar perak. Kapal mereka mendarat di pesisir yang tidak terbuat dari pasir, melainkan dari kristal halus. Di hadapan mereka terbentang sebuah samudra luas yang permukaannya tidak terdiri dari air, melainkan cahaya cair yang kental dan berkilau seperti merkuri yang bercampur pelangi. Vesper turun dari kapal, membawa alat pemindai elektroniknya yang mulai berdenging kencang. Elara mengikuti di belakang, merasa seolah gravitasi di tempat itu jauh lebih ringan. Ia berlutut di tepi samudra, melihat bagaimana cahaya cair itu bergerak mengikuti irama napas alam semesta. Vesper, lihat ini! Airnya tidak membasahi tanganku, tapi terasa seperti aliran energi yang hangat, seru Elara sambil mencoba menyentuh permukaan air yang bercahaya itu. Vesper mengambil sampel satu tetes cahaya tersebut menggunakan tabung kristal kecil. Saat tetesan itu melayang di udara, tiba-tiba di dalam tetesan tersebut muncul bayangan gambar yang sangat jelas. Sebuah peradaban megah dengan bangunan melayang yang belum pernah mereka lihat. Ini bukan sekadar air, kata Vesper dengan suara bergetar. Setiap tetes di samudra ini berisi satu kemungkinan masa depan yang belum terjadi. Namun, keindahan itu terganggu saat Elara melihat sebuah pusaran gelap muncul di tengah samudra. Cahaya cair yang tadinya cerah berubah menjadi abu-abu kusam dan mulai membeku. Vesper, ada sesuatu yang salah di sana. Masa depan itu menjadi gelap. Elara menunjuk ke arah riak hitam yang mulai menyebar, menelan tetesan-tetesan harapan di sekitarnya. Itu adalah riak keputusasaan. Vesper menjelaskan sambil dengan cepat mengetik sesuatu di pergelangan tangannya. Jika riak itu menyebar,
Masa depan yang indah akan mengeras menjadi kenyataan yang suram sebelum waktunya. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus bertindak untuk menjaga kemungkinan indah itu tetap hidup. Vesper meluncurkan sebuah drone mini yang memancarkan frekuensi harmonik untuk mencoba menstabilkan area di sekitar riak gelap tersebut. Aku akan mencoba menahan penyebarannya dengan resonansi, tapi aku butuh seseorang untuk mengarahkan kembali cahaya murni ke pusatnya, teriak Vesper di tengah suara dengung drone-nya. Elara memejamkan matanya, memfokuskan pikirannya pada kenangan-kenangan paling bahagia dan harapan terbesarnya. Ia merentangkan tangannya ke arah samudra, dan perlahan-lahan, aliran cahaya cair dari bagian samudra yang masih murni mulai bergerak mengikuti gerakan tangannya, seolah-olah ia sedang memandu sungai cahaya. Cahaya yang dipandu, Elara menghantam pusat riak gelap tepat saat resonansi dari alat Vesper mencapai puncaknya. Ledakan cahaya putih yang lembut terjadi, melenyapkan kegelapan itu, dan mengembalikan kejernihan samudra. Tetesan-tetesan masa depan kembali bersinar, menampilkan ribuan kemungkinan baru yang penuh warna. Sambil berjalan kembali ke kapal, Vesper melihat ke arah tangannya yang masih memegang tabung sampel. Masa depan tidaklah tetap Elara. Selama kita berani bermimpi dan bertindak, samudra ini akan selalu menyediakan jalan. Elara tersenyum dan menatap bintang-bintang yang kini terasa lebih dekat. Petualangan mereka di tepian alam semesta baru saja dimulai.